1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita memasuki pembelajaran 3 dan 4 di tema 4 subtema 1. Baiklah anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang baik, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan menjawab pertanyaan, siswa dapat menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara tepat. 2. Dengan kegiatan mengamati pelaksanaan rapat di lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan tentang pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat secara rinci. 3. Dengan kegiatan mencari tahu tentang interaksi manusia, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar secara tepat. 4. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya secara cermat. 5. Dengan kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya secara tepat. 6. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun nasihat, dapat menjelaskan makna pantun, bagian-bagian pantun, dan ciri-ciri pantun dengan benar. 7. Dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun yang mengandung nasihat dan menuliskan maknanya secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran 4 adalah yang pertama, dengan kegiatan menyimpulkan isi teks tentang tanggung jawab anggota kelompok dalam melaksanakan tugas, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan benar. 2. Dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang upaya pembangunan sosial budaya secara rinci. 3. Dengan kegiatan membaca contoh pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun dewasa, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pantun sesuai pantun yang dibaca. 4. Dengan kegiatan menulis pengertian pantun, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat secara tepat. 5. Dengan mengamati gambar dan membaca contoh aktivitas masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya sesuai bacaan. 6. Dengan kegiatan mengemukakan pendapat, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara tertulis.
Itulah tujuan pembelajaran 4 yang harus anak-anakku kuasai setelah pembelajaran kita hari ini selesai. Baiklah anak-anakku, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang, mari kita sama-sama memperhatikan gambar yang ada pada buku. Warga masyarakat ini sedang membuat jalan setapak untuk masuk gang ke perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan dalam upaya menciptakan lingkungan sehat. Karena mendapatkan lingkungan yang sehat merupakan hak setiap warga negara dan setiap warga masyarakat di lingkungan tersebut. Akan tetapi, untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membuat lingkungan tersebut bersih dan nyaman. Mereka melaksanakan kewajiban membuat jalan dan membersihkannya itu sangat dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, menurutmu apakah yang dimaksud kewajiban itu? Apakah hak itu dan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Anak-anakku, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya, kita berkewajiban menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya yaitu hak memiliki tubuh yang sehat. Sedangkan tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Contohnya yaitu ketika kita mempunyai kewajiban menjaga kesehatan tubuh dan mempunyai hak memiliki tubuh yang sehat, maka kita bertanggung jawab untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh kita sehat. Nah, itulah keterkaitan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Dalam pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab di dalam masyarakat, tidak akan terlepas dari yang namanya musyawarah di masyarakat tersebut. Kalau kita melaksanakan kegiatan tersebut di lingkungan satu RT atau satu RW, maka dalam lingkungan tersebut akan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu untuk menemukan atau mendapatkan kesepakatan bersama tentang waktunya kapan, apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita, setiap individu itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama ya di setiap warga masyarakat. Contoh, kita memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, untuk memperoleh hak tersebut, tentu kita harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terlebih dahulu. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat.
Jika ada warga yang tidak mau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, maka kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Agar hak kita untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dapat diperoleh, kita berkewajiban menjaga lingkungan bersih. Caranya adalah dengan bergotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kegiatan kerja bakti di lingkungan itu termasuk ke dalam sebuah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ayo, apakah yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apa akibatnya? Dan apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan atau perpecahan? Nah, baiklah, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan hidup seorang diri. Karena manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Contoh pesan yang disampaikan adalah berupa informasi. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama ini interaksi antar individu. Contohnya seorang ibu dengan anaknya. Ya, ini individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Nah, sedangkan interaksi yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Contohnya seorang guru, individu ini sedang mengajar sekelompok siswa. Ini adalah contoh dari interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, ini adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya, sebuah tim, ya, dua buah tim sepak bola sedang bertanding. Jadi tim merah dan tim biru. Ini sedang melaksanakan interaksi antar kelompok. Sedangkan interaksi antara manusia dengan lingkungan, contohnya ketika sekelompok warga sedang membersihkan lingkungan sekitar. Nah, dengan melaksanakan interaksi tersebut, warga semuanya akan mendapatkan lingkungan yang tetap terjaga. Nah, ini merupakan interaksi yang mengarah kepada persatuan. Ketika masyarakat semua berkumpul dan bersatu untuk membersihkan lingkungan, maka di situ akan terjalin sebuah kebersamaan yang memicu terhadap persatuan di lingkungan tersebut. Karena tidak semua interaksi sosial itu selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Sehingga interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama interaksi yang mengarah kepada persatuan dan yang kedua interaksi yang mengarah pada perpecahan. Contoh interaksi yang mengarah kepada persatuan antara lain adalah melaksanakan kerja bakti secara rutin, mengadakan ronda malam atau siskamling, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah, saling menghormati dan menghargai sesama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dengan warga sekitar, dan
mengadakan perlombaan atau kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan. Sedangkan contoh interaksi yang mengarah kepada perpecahan antara lain seperti demonstrasi ya, menghasut tetangga, ujaran kebencian, perusakan tempat ibadah, dan lain-lain. Kita harus menjaga agar hal itu tidak terjadi. Anak-anakku, setiap individu itu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga keamanan lingkungan. Jadi, kekuatan masyarakat itu terletak pada ikatan kerjasama. Nah, pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dalam sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan kita untuk mengingatnya. Mari kita baca bersama-sama. Turun ke payak memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong, penduduk sekampung, hasil mufakat, hidup bahagia. Dalam pantun tersebut mengandung sebuah nasihat. Coba, apakah nasihat yang terkandung dalam pantun tersebut? Ya, betul, bahwa di dalam pantun tersebut menasihatkan supaya kita mau bergotong royong bersama masyarakat yang lain. Banyak sekali ya anak-anak pantun yang banyak mengandung nasihat. Nah, contohnya ini. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpulah untuk mufakat. Anak-anakku, berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Contoh pantun anak-anak adalah yang pertama, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Adapun contoh pantun muda. Padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Adapun contoh pantun tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Itulah contoh pantun berdasarkan usianya, yaitu ada pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Demikianlah anak-anakku pembelajaran hari ini. Ayo, tadi kita telah belajar apa saja ya? Betul sekali. Hari ini kita telah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kita juga telah belajar tentang berbagai macam interaksi sosial atau interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Selain itu, yang terakhir, kita telah belajar tentang apa yang terkandung dalam sebuah pantun. Dan kita telah mengetahui pantun apa sajakah ketika digolongkan ke dalam usianya. Selamat belajar ya anak-anakku. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani
aktivitas hari-harimu. Tetap jaga jarak, sering mencuci tangan memakai sabun, dan gunakan maskermu. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.